Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat video terkait materi prokariot atau organisme yang paling kecil yang pertama kali dibentuk dari kehidupan. Yang pertama, prokariot ini terdiri dari Archaeobacteria dan Eubacteria atau yang biasa dikenal dengan bakteri. Nah, pertemuan kali ini kakak hanya akan membahas tentang Eubacteria atau bakteri. Sebelumnya kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan prokariot. Nah, prokariot ini adalah organisme bersel tunggal yang tidak memiliki membran nukleus, yang dimana dengan ciri-ciri sebagai berikut ya. Baik, kita bahas dulu terkait dengan Eubacteria atau bakteri. Seperti yang kita ketahui ya, bakteri itu ada yang merugikan dan ada pula yang menguntungkan. Tidak hanya merugikan ya bakteri. Nah, bakteri ini ada di mana-mana, maksudnya terdapat di sekitar kita. Bakteri ini datang melalui udara maupun tanah. Di sekitar kita juga terdapat banyak bakteria atau yang biasa disebut dengan kuman. Ciri-ciri dari bakteri ini, yang pertama, bersel tunggal, prokariotik dan tidak berklorofil. Yang kedua, bersifat heterotrof. Yang ketiga, ukurannya 1-5 mikron. Cara reproduksinya secara vegetatif dengan membelah dirinya, dan generatif dengan cara paraseksual. Yang kelima, adaptasi terhadap lingkungannya buruk, membentuk endospora. Nah, selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan struktur atau anatomi dari Eubacteria atau bakteri. Yang pertama itu kakak akan mengasih gambar seperti gambar di bawah ini ya. Nah, bentuk yang pertama kapsul ya. Bagian paling luarnya berupa lendir yang berfungsi untuk melindungi sel. Yang kedua ada dinding sel. Nah, dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan yang merupakan polimer besar atau polisakarida. Yang ketiga ada membran plasma. Bagian penutup paling dalam dari bakteri ini yang mengandung enzim oksida atau enzim respirasi. Nah, fungsinya sama, yaitu dengan mitokondria pada sel eukariotik. Nah, selanjutnya kita bahas bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanannya ya. Yang pertama pada bakteri heterotrof. Nah, pada bakteri ini hidupnya itu tergantung pada organisme lain, dalam hal ini penentuan zat organik sebagai sumber karbon atau C. Dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama ada bakteri saprofit. Nah, bakteri ini hidup dari zat-zat organik yang berasal dari sisa makhluk hidup atau sampah. Kemudian ada bakteri parasit. Nah, bakteri ini hidup di dalam tubuh kita ya. Di dalam tubuh kita atau di dalam tubuh makhluk hidup. Atau bahan-bahan dari tubuh lainnya, yaitu dibedakan menjadi 3 lagi ya. Bakteri parasit fakultatif dapat hidup sebagai saprofit. Kemudian kedua, bakteri parasit obligat, hanya mutlak sebagai parasit saja ya, yang hanya mengambil semua
sisa atau yang ada pada tubuh kita. Kemudian yang ketiga ada bakteri patogen. Nah, bakteri ini yang menyebabkan penyakit pada hewan maupun manusia. Selanjutnya ada bakteri autotrof yang mampu menyusun makanannya sendiri dengan sumber karbon atau C2 yang berasal dari senyawa anorganik atau CO2 atau karbohidrat. Kemudian kita bahas ya terkait bakteri dengan manusia atau dengan kita. Nah, banyak yang beranggapan bahwa bakteri itu adalah kuman penyebabnya penyakit. Nah, atau yang biasa disebut dengan bakteri itu yaitu sebagai patogen. Nah, bakteri penyakit, namun tidak semua bakteri itu adalah penyakit atau merugikan bagi kehidupan kita ya. Banyak beranggapan ada bakteri yang penyakit yang memproduksi racun yang disebut toksin. Nah, maka dari itu ya kita melakukan suntik vaksin itu untuk imun ya, agar tubuh kita terhindar dari bakteri, maksudnya tidak mudah terserang oleh penyakit yang dimana penyakit itu berasal dari bakteri yang masuk pada tubuh kita. Maka dari itu kita melakukan imunisasi atau vaksin untuk melindungi tubuh atau mengatur kekebalan tubuh. Namun tanpa diketahui ya, makanan atau minuman yang sering atau biasa kita konsumsi itu bisa jadi terbuat dari bakteri atau fermentasi ya. Contohnya peranan bakteri yang bermanfaat bagi kehidupan, bakteri yang menguntungkan. Contohnya bakteri yang bermanfaat untuk reproduksi makanan. Pertama, bakteri Lactobacillus cesae atau yang biasa untuk membuat yogurt. Nah, yogurt ini kan yang biasa kita minum ya, yang terdapat di Alfamart atau. Nah, yogurt ini dibuat dari hasil fermentasi yang terbuat dari bakteri Lactobacillus cesae. Kemudian ada juga bakteri penghasil antibiotik. Kemudian bakteri yang menyuburkan tanaman, yang dimana bakteri ini bersimbiosis pada akar tanaman kacang-kacangan dan dapat meningkatkan nitrogen sehingga tanaman atau hasil tanam yang didapatkan itu makin baik atau bagus. Dan terakhir, bakteri yang merugikan pada manusia. Nah, sering kali terjadi penyakit seperti TBC ya. TBC ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium. Bentuknya seperti batang ya, yang terjadi di kulit. TBC, paru-paru.